Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Samuel Tobing. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini, saya akan menjelaskan dan menyampaikan materi yang berjudul Konsep Dasar Ilmu Ekonomi. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada saat ini adalah yang pertama ada bagian pendahuluan, yang kedua definisi dari ilmu ekonomi, yang ketiga ruang lingkup ilmu ekonomi, yang keempat jenis-jenis ilmu ekonomi. Pertama-tama, kita harus memahami dahulu ruang lingkup dan konsep dasar dari ilmu ekonomi ini. Yang kedua, kita akan mengelompokkan dan memahami apa saja jenis-jenis dari ilmu ekonomi tersebut. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai definisinya. Akar kata ekonomi berasal dari kata Yunani oikos dan juga nomos. Oikos ini artinya keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos artinya peraturan ataupun aturan-aturan hukum. Jadi, secara etimologi dapat kita simpulkan, ekonomi adalah aturan-aturan rumah tangga atau manajemen dalam rumah tangga keluarga. Selanjutnya, ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian mereka ataupun pendapat mereka menurut ilmu ekonomi. Yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber daya di sini bisa jadi sumber daya alam seperti listrik, air, dan juga sumber daya alam lainnya. Ahli yang kedua ada Katz and Rosen. Mereka mengatakan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas bagaimana sumber daya dialokasikan di antara berbagai alternatif penggunaan untuk memuaskan keinginan manusia. Nah, kalau mereka berdua lebih menekankan kepada penggunaan sumber daya yang terbatas, namun kita masih mempunyai alternatif sebagai bahan cadangan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut. Kemudian ada ahli yang ketiga bernama Samuelson atau Paul A. Samuelson. Beliau mengatakan ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produktif yang langka dan terbatas untuk menghasilkan berbagai barang serta mendistribusikannya. Nah, menurut Samuelson, kita dapat memilih sumber daya yang tepat, lalu kita kembangkan untuk menghasilkan barang-barang baru atau benda-benda baru, namun tetap menggunakan alternatif-alternatif lain sehingga kita dapat memanfaatkan sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya, karena sumber daya yang kita miliki di dunia ini sangat terbatas. Namun pada hakikatnya kebutuhan kita sebagai manusia itu tidak terbatas. Oleh karena itu kita harus pandai memilah ataupun mengelola bagaimana sumber daya itu tidak habis dan terus dibudidayakan agar tetap lestari. Selanjutnya ada pun kesimpulan yang kita dapat dari ketiga pendapat ahli di atas. Walaupun kalimatnya ini berbeda-beda ya, namun dapat kita tarik satu makna yang pada intinya atau pada hakikatnya ilmu ekonomi itu sama, yaitu ilmu yang merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya produksi yang sifatnya langka atau terbatas. Nah, jadi kalau kesimpulannya dapat kita lihat di sini ya, ilmu ekonomi itu bagaimana usaha manusia itu mencukupi kebutuhannya yang tidak terbatas dan mencapai kemakmuran yang diharapkan atau kemakmuran yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai kemakmuran dan kebutuhan-kebutuhan yang telah direncanakan tersebut. Di sini manusia dituntut untuk bijak dalam menggunakan segala macam sumber daya yang ada agar sumber daya tersebut tidak habis melainkan tetap lestari sampai ke anak cucu kita nanti. Jadi pengetahuan tentang pemanfaatan sumber daya itu sangat penting ya. Jadi kita harus pandai memilah bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya tersebut agar tidak habis walaupun sifatnya langka atau terbatas.
Yang bagian selanjutnya ada ruang lingkup dari ilmu ekonomi. Nah, ruang lingkup dari ilmu ekonomi ini terbagi menjadi dua. Keduanya ini memberikan batasan-batasan dan asumsi yang sangat jelas. Yang pertama, dari segi mikro, istilah ekonomi mikro itu berarti ekonomi kecil, karena mikro berasal dari bahasa Inggris yang berarti kecil. Ekonomi mikro ini adalah cabang dari ilmu ekonomi yang secara khusus membahas perilaku individu dan perusahaan yang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Jadi, ekonomi mikro ini lebih membahas kegiatan ekonomi dari perspektif atau pandangan individual, seperti individu sebagai seorang konsumen, individu sebagai pemanfaat faktor produksi, dan individu sebagai seorang produsen. Adapun tujuan dari ekonomi mikro ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana kita membuat pilihan untuk yang pertama mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya, yang kedua mencapai kepuasan yang maksimum setelah kita menggunakan sumber-sumber daya tersebut. Lalu yang kedua ada ekonomi makro. Istilah ekonomi makro ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli yang bernama Ragnar Fritz pada tahun 1933. Nah, ekonomi makro ini adalah kebalikan dari ekonomi mikro. Arti makro adalah luas dan juga bukan tidak terbatas sebenarnya. Dia lebih luas dan lebih besar gitu daripada mikro. Contohnya dapat kita lihat seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran agregat, dan juga neraca pembayaran. Itu tadi adalah contoh-contoh dari ekonomi makro yang cakupannya lebih luas daripada ekonomi mikro. Intinya, ekonomi makro ini menganalisis penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dari pendapatan, sehingga ekonomi makro sering dinamakan sebagai teori pendapatan atau income theory. Nah, tujuan dari ekonomi makro ini yang pertama adalah membahas masalah sisi permintaan agregat dan menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Tujuan yang kedua, pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah dalam hal pengelolaan ekonomi untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan oleh setiap manusia. Nah, bagian selanjutnya ada jenis-jenis dari ilmu ekonomi ataupun pembagian dari ilmu ekonomi tersebut. Yang pertama kita bahas adalah ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif ini atau dalam bahasa Inggris disebut descriptive economics, menggambarkan bagaimana keadaan yang sebenarnya terwujud dalam perekonomian. Contohnya kita ambil di sini adalah krisis moneter atau krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 atau 1998 yang ada di Indonesia. Tugas utama dari jenis ekonomi ini ialah mengumpulkan keterangan-keterangan yang bersifat fakta atau nyata yang relevan dengan masalah-masalah ekonomi. Deskripsi masalah ekonomi menjadi rumit ketika fakta bahwa aspek manusia dipengaruhi oleh banyak faktor dalam perilakunya. Hal ini terjadi oleh karena dalam masyarakat banyak perubahan yang terjadi yang bersifat kompleks dan tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi saja. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu terjadi karena banyak faktor ya. Jadi kita tidak bisa hanya fokus kepada faktor ekonomi ataupun variabel-variabel atau komponen-komponen yang ada pada ekonomi saja. Banyak faktor yang mengakibatkan seseorang itu bisa jadi berubah, baik itu dari segi konsumsinya, baik itu dari segi produksinya maupun dari segi distribusinya. Yang kedua ada teori ekonomi atau economic theory. Ini memberikan pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat atau hubungan yang terwujud dalam kegiatan ekonomi dan juga ramalan atau perkiraan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi mengalami perubahan. Jadi jika ada suatu kegiatan atau keadaan yang mempengaruhi siklus ekonomi, yang mempengaruhi arus ekonomi, itu dibahas di teori ekonomi. Tugas dari teori ekonomi ini ialah memberikan abstraksi atau kenyataan yang terjadi dalam perekonomian. Ekonomi bersifat kompleks, yang oleh karena itu perlu penyederhanaan dan abstraksasi yang dituangkan di dalam teori. Jadi karena ekonomi ini bersifat kompleks, agar kita tidak rumit dalam mempelajarinya, perlu disederhanakan dan dijadikan abstraksi agar materi yang kita pelajari itu bersifat sederhana dan mudah dipahami. Pembagian ilmu yang ketiga ada ilmu ekonomi terapan
atau ekonomi terapan. Nah, ekonomi terapan ya. Ekonomi terapan ini merupakan salah satu dari cabang ilmu ekonomi yang mempelajari atau mengkaji, lebih tepatnya mengkaji ya, tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perekonomian atau arus ekonomi. Ekonomi terapan ini di dalam bahasa Inggris disebut applied economics. Nah, disebut juga ekonomi kebijakan karena mengambil konsep dalam teori dicoba untuk karena teori ini mengambil konsep dan menerapkannya di dalam kebijakan ekonomi sehari-hari dan tetap memperhatikan data dan fakta yang dikumpulkan dari ekonomi deskriptif tadi. Jadi ekonomi terapan ini mengacu pada data serta kenyataan-kenyataan atau fakta yang dikumpulkan pada ekonomi deskriptif lalu dikembangkan di ekonomi terapan agar kebijakan-kebijakan dapat diambil sehingga boleh mendukung kelancaran arus ekonomi yang ada di negara tersebut gitu, atau di mana tempat ekonomi itu sedang berlangsung. Tujuan dari ekonomi terapan ini ada 4. Yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ya pastinya dengan adanya kebijakan ekonomi, kita berharap pasti pertumbuhan ekonomi itu dapat berjalan dengan pesat, dapat berjalan dengan cepat, sehingga kemakmuran kita ataupun harapan kita akan arus ekonomi itu boleh terjadi. Yang kedua, menciptakan kestabilan harga. Ini pastinya banyak orang, bahkan hampir semua orang pasti ingin mendapatkan harga yang stabil ketika berbelanja ataupun mengkonsumsi barang. Namun tidak hanya itu, kestabilan harga ini juga berpengaruh kepada kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya seperti produksi, distribusi, karena harga yang stabil dapat meningkatkan konsumsi masyarakat pada umumnya, sehingga arus ekonomi dapat berjalan dengan pesat, dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, mengatasi masalah pengangguran. Karena di Indonesia masalah pengangguran masih menjadi masalah yang cukup berat. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan ekonomi yang tepat agar masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia boleh ditekan. Karena pengangguran ini sangat berpengaruh dalam memberikan dampak terhadap masalah ekonomi ataupun arus ekonomi gitu. Jadi ketidakefektifan penyerapan daripada tenaga kerja itu sangat mengganggu lajur ekonomi karena SDM-nya itu tidak maksimal untuk dipekerjakan. Jadi dia dapat mengganggu arus ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Yang terakhir ada mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Nah, ini pastinya karena dengan pendapatan yang merata kita dapat mengukur bagaimana pendapatan ataupun penghasilan setiap warga di dalam suatu tempat itu, apakah sudah merata, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, ataupun apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan gitu. Karena pendapatan yang merata ini sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi, terutama dalam hal konsumsi. Orang yang pendapatannya stabil pasti cenderung akan meningkatkan konsumsinya ataupun pemenuhan kebutuhannya karena dia memiliki kemampuan dengan pendapatan yang merata tersebut. Jadi perlu kita ketahui, pendapatan yang merata ini juga sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, arus ekonomi. Dengan adanya pendapatan yang merata, kita dapat maju satu langkah dalam mencapai kemakmuran ekonomi yang telah kita rencanakan atau kita harapkan. Baiklah teman-teman, ataupun siapapun yang menonton video ini nantinya, bagian terakhir ada kesimpulan yang saya rangkum sendiri dari buku-buku dan sumber-sumber pelajaran yang saya pelajari. Pada hakikatnya, ilmu ekonomi itu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya produksi yang sifatnya langka atau terbatas. Jadi, ekonomi itu adalah usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya
agar mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Ya, bahasanya bisa kita ganti dengan kesejahteraan yang telah kita harapkan. Pasti seluruh manusia mengharapkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup gitu ya. Namun ada satu faktor yang perlu kita perhatikan, yaitu sumber daya yang sifatnya langka dan terbatas. Kita sebagai manusia memiliki hasrat atau keinginan yang tidak terbatas. Selalu ada hal-hal baru yang kita inginkan, selalu ada hal-hal baru yang ingin kita dapatkan. Namun kita harus ingat, dalam mengelola sumber daya yang terbatas, kita harus bijak dalam melakukannya, karena kita harus memikirkan bagaimana produksi dari sumber daya itu tetap ada sampai ke anak cucu kita nanti, sehingga tidak ada sumber daya yang punah, terutama dalam hal sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat kita nikmati seperti listrik, air, udara, dan lain-lain, itu bisa saja habis kalau kita tidak pandai menjaganya. Baiklah, sampai sedemikian jauh materi yang bisa saya sampaikan saat ini. Pasti banyak kata-kata yang salah ataupun ketidaksempurnaan saya dalam penyampaian materi ini. Saya memohon maaf kepada teman-teman semua. Saya akhiri penyampaian materi ini dengan burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.